Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afika, Fani, Tania, dan Vika. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan BK pribadi sosial di SMP. Ini adalah 3 poin utama yang akan kami bahas. Saya Tania Khairunisa dengan NIM 2001111600457 akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan BK pada guru MBK tingkat SMP. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu persentase hasil angket guru BK di tingkat SMP. Untuk pertanyaan nomor 1 pada angket, yaitu apa jenis multimedia yang digunakan dalam memberikan layanan BK di SMP? Dari 9 tanggapan responden, ternyata jenis multimedia yang paling tinggi yaitu jenis multimedia YouTube. Terdapat persentase sebesar 100%. Dan yang tertinggi kedua adalah PowerPoint dengan persentase 89,9%. Dan yang selanjutnya tertinggi ketiga ada 2 macam jenis multimedia, yaitu video animasi dan poster. Dan untuk lain-lainnya itu sekitar 11,1%. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah jenis multimedia pada opsi nomor 1 dapat digunakan untuk mendukung proses layanan BK di tingkat SMP? 100% menjawab iya. Dan untuk yang nomor 3, apakah pengembangan penggunaan berbagai jenis multimedia mampu untuk mencapai tujuan dalam proses layanan BK? Dan jawabannya 100% juga iya. Alasan mencapai tujuan adalah karena jenis multimedia yang terdapat pada nomor 1 lebih mudah dipahami oleh siswa dan lebih mudah digunakan oleh guru BK. Dan untuk pertanyaan yang nomor 4, apakah pengembangan jenis multimedia dalam layanan BK dapat memberikan layanan BK secara efektif dan efisien? Dan 100% jawabannya iya. Saya Vanika Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 20011160472 akan melanjutkan penjelasan dari Tania terkait persentase hasil angket guru BK dalam layanan bidang pribadi sosial tingkat SMP. Pertanyaan nomor 5 adalah apakah ada jenis multimedia dalam layanan BK yang dibutuhkan tetapi belum dapat digunakan? Dan jawabannya adalah PowerPoint dengan persentase 11,1%, YouTube 0%, video animasi 44,4%, poster 0%, tidak ada jenis multimedia 22,2%, Classroom 11,1%, aplikasi edukasi 11,1%, dan juga dengan media permainan online 11,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa video animasi menduduki persentase terbesar sebanyak 44,4% sebagai jenis multimedia yang dibutuhkan tetapi belum dapat digunakan oleh guru BK dalam layanan pribadi sosial di tingkat SMP. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan, apa jenis multimedia dalam layanan BK yang lebih dibutuhkan oleh para siswa pada saat ini? Untuk jawaban PowerPoint, persentasenya sebesar 22,2%, YouTube 66,7%, video animasi 22,2%, poster 22,2%, aplikasi khusus 11,1%, WhatsApp 11,1%, dan media permainan online sebesar 11,1%. Jadi, jenis multimedia layanan BK yang dibutuhkan oleh siswa saat ini adalah dengan persentase terbesar yaitu YouTube sejumlah 66,7%. Pertanyaan nomor 7 adalah apa topik materi yang pernah diberikan kepada siswa terkait bidang pribadi sosial? Untuk jawaban penyesuaian diri atau adaptasi sebesar 66,7%, etika pergaulan 66,7%, pola hubungan sosial dengan teman 66,7%, kenakalan remaja 55,6%, kiat-kiat belajar dari rumah 11,1%,
gaya belajar, dan lain-lain sebesar 11,1%. Jadi, untuk penyesuaian diri, etika pergaulan, dan pola hubungan sosial ini menempati persentase terbesar, yaitu sebesar 66,7% sebagai topik materi yang pernah diberikan kepada siswa terkait bidang pribadi sosial. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 8 adalah apa topik materi yang pernah diberikan dan menarik minat para siswa dalam layanan BK. Untuk jawaban penyesuaian diri atau adaptasi sebesar 22,2%, etika pergaulan sebesar 11,1%, pola hubungan sosial dengan teman 11,1%, kenakalan remaja 33,3%, tujuan hidup atau virtual friends 11,1%, temukan kesukaan diri 11,1%, percaya diri dan menjadi diri sendiri 11,1%, dan yang terakhir adalah cyberbullying sebesar 11,1%. Jadi, persentase terbesar diduduki oleh kenakalan remaja sebesar 33,3% sebagai topik materi yang pernah diberikan dan dapat menarik minat para siswa dalam layanan BK pribadi sosial. Lalu, pertanyaan yang nomor 9 adalah apa topik baru yang diberikan kepada siswa yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini pada kondisi pandemi. Jadi yang pertama adalah tingkat kesetresan siswa selama daring sebesar 22,2%, kepribadian siswa berubah akibat pandemi sebesar 0%, pergaulan sosial media sebesar 44,4%, memanfaatkan waktu luang sebesar 11,1%, dan manajemen penggunaan media sosial dan game sebesar 11,1%. Jadi, topik baru yang diberikan kepada siswa yang sesuai dengan kondisi saat ini itu adalah dengan persentase terbesar pergaulan sosial media interaksi sosial sebesar 44,4%. Untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 10 adalah apakah topik tentang mengembangkan kepribadian di era daring sesuai dengan kondisi siswa saat ini? Dan seluruh responden menjawab iya dengan persentase sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa topik tentang mengembangkan kepribadian di era daring ini sangat sesuai dan dapat diberikan kepada siswa dengan kondisi saat ini yaitu pandemi. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai 3 topik dengan persentase tertinggi dari hasil angket guru BK dalam layanan bidang pribadi sosial di tingkat SMP. Topik yang pertama adalah kenakalan remaja dengan persentase sebesar 33,3%. Kenakalan remaja ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para remaja yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan penyimpangan terhadap norma-norma hukum pidana yang ada di masyarakat. Untuk faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja ini, yang pertama faktor internal dan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Untuk krisis identitas ini merupakan perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Sedangkan kontrol diri yang lemah karena remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku yang nakal. Lalu untuk faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, karena keluarga itu merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Yang kedua adalah minimnya pemahaman tentang keagamaan, karena dalam pembinaan moral, agama ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama itu tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan sekitar, karena pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik. Untuk akibat dari kenakalan remaja ini berakibat kepada 3 hal, yaitu bagi remaja itu sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi lingkungan masyarakat.
Dan ada 3 tindakan penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan preventif atau usaha pencegahan dan pembinaan. Yang kedua, tindakan represif atau usaha menindak dengan hukuman. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif dan rehabilitasi atau usaha yang dilaksanakan karena dianggap perlu atau dibutuhkan. Saya, Tania, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Fani terkait 3 topik dengan persentase tertinggi dari hasil angket guru BK di tingkat SMP. Topik selanjutnya yaitu penyesuaian diri atau adaptasi yang meraih persentase sebesar 66,7%. Penyesuaian diri merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan yang baru dikenalnya. Peralihan lingkungan dari tingkat SD tentu sangat berubah dan berbeda dengan tingkat SMP. Mulai dari teman, guru, sampai aturan-aturan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Menurut Willis, pada tahun 1981, terdapat beberapa hal penting dalam penyesuaian diri di sekolah, yaitu yang pertama, penyesuaian diri terhadap guru. Penyesuaian dari siswa terhadap guru banyak tergantung pada sikap guru dalam menghadapi murid-muridnya. Seperti terdapat beberapa sikap guru, ada yang bersahabat atau tidak, ada yang ramah, dan ada juga yang tidak. Interaksi antara guru dengan siswa sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyesuaian diri siswa di sekolah barunya. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap teman sebaya. Penyesuaian diri terhadap teman sebaya berarti siswa harus dapat bergaul dengan teman-teman di sekolahnya dan dapat bekerja sama. Penyesuaian diri terhadap teman sangat penting bagi perkembangan siswa, terutama perkembangan sosialnya. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap karyawan sekolah. Penyesuaian diri juga perlu dalam lingkungan sekolah selain pada guru dan temannya, yaitu pada karyawan sekolah. Siswa dapat bersikap ramah dan sopan terhadap seluruh karyawan di sekolah. Yang keempat, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik di sekolah. Siswa dapat mengenal baik keadaan dan fasilitas yang ada di sekolahnya, sehingga siswa dalam proses belajar mengajar akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Selanjutnya yang kelima yaitu penyesuaian diri terhadap mata pelajaran. Kurikulum di sekolah hendaknya disesuaikan dengan usia, tingkat kecerdasan, dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan mata pelajaran yang terdapat di sekolahnya. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri terhadap tata tertib sekolah. Peralihan jenjang dari tingkat SD ke SMP tentu mengalami perubahan aturan yang sangat berbeda. Jadi siswa diharapkan mampu untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk topik tertinggi terakhir yaitu kurangnya tingkat disiplin siswa selama pembelajaran daring yang meraih persentase sebesar 44,4%. Menurut Ari Kunto pada tahun 2009, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena dorongan oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Kedisiplinan merupakan hal yang harus ditanamkan ke dalam diri siswa. Jika sifat kedisiplinan telah tertanam, maka sifat kedisiplinan akan dapat diterapkan dalam berbagai urusan, termasuk dalam kegiatan belajar. Yang menjadi penyebab kurangnya tingkat disiplin siswa selama pembelajaran daring antara lain karena siswa mulai merasa bosan dengan pembelajaran daring. Mungkin bosan di sini karena siswa tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya dan hanya menatap layar HP ataupun laptop dan hanya membaca pesan-pesan di grup sosial medianya, sehingga siswa cepat sekali jenuh dan akhirnya tingkat kedisiplinan pun menurun. Untuk mengatasinya, pihak sekolah bisa melakukan need assessment atau kebutuhan siswa dan melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan saat ini.
Perkenalkan, nama saya Vika Arwanda Asari Saputri dengan NIM 20011160480. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan BK pada siswa. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, persentase hasil angket siswa SMP. Yang kedua, topik yang dibutuhkan oleh siswa dalam layanan BK bidang pribadi sosial di SMP. Yang pertama adalah persentase hasil angket siswa SMP. Pertanyaan pertama, apakah guru BK di sekolah memberikan layanan bimbingan pribadi sosial kepada peserta didik? Dari data yang sudah kelompok kami kumpulkan, sebanyak 84,6% memilih opsi ya, sedangkan 15,4% lainnya memilih opsi tidak. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah terkait bidang pribadi sosial, tetapi belum dikonsultasikan kepada guru BK Anda? 92,3% memilih opsi tidak ada, sedangkan 7,7% memilih opsi ada. Pertanyaan ketiga, apakah Anda memerlukan topik baru mengenai bimbingan pribadi sosial? Sebanyak 71,8% memilih opsi ya, sedangkan 28,2% lainnya memilih opsi tidak. Pertanyaan keempat, apa topik baru terkait bimbingan bidang pribadi sosial yang Anda butuhkan saat ini? Pada warna merah, sebanyak 28,2% memilih opsi pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Pada warna biru, sebanyak 25,6% memilih opsi penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada warna hijau, sebanyak 20,5% menjawab pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Pada warna ungu, sebanyak 20,5% memilih opsi pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Pertanyaan nomor 6, apa jenis multimedia layanan BK yang lebih Anda sukai? Pada warna kuning, sebanyak 33,3% memilih opsi video animasi. Pada warna biru, sebanyak 30,8% memilih opsi video YouTube. Pada warna merah, sebanyak 23,1% memilih opsi PowerPoint, sedangkan pada warna ungu, sebanyak 12,8% memilih opsi Gform atau Quizzes atau Kahoot. Pertanyaan nomor 7, apakah penggunaan multimedia pada layanan BK sudah diterapkan pada guru BK di sekolah Anda? Sebanyak 71,8% memilih opsi sudah, sedangkan 28,2% lainnya memilih opsi belum. Pertanyaan nomor 8, apa jenis multimedia yang digunakan oleh guru BK dalam penyampaian layanan BK di bidang pribadi sosial? Pada warna merah, sebanyak 51,3% memilih opsi PowerPoint. Pada warna biru, 15,4% memilih opsi video YouTube. Dan pada warna ungu, sebanyak 10,3% memilih opsi Gform atau Quizzes atau Kahoot. Pertanyaan ke-9, apakah jenis multimedia seperti YouTube atau Filmmaker mampu meningkatkan minat siswa pada proses layanan BK? Sebanyak 87,2% memilih opsi ya, sedangkan 12,8% lainnya memilih opsi tidak. Pertanyaan nomor 10, apakah multimedia layanan BK yang disukai dapat memberikan informasi yang jelas terkait informasi yang dibutuhkan siswa? Sebanyak 97,4% memilih opsi ya, sedangkan sisanya memilih opsi tidak. Saya Vika Karisma dengan NIM 20011160881. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik dengan persentase tertinggi yang dibutuhkan oleh siswa dalam layanan BK bidang pribadi sosial di SMP. Topik pertama ada pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan yang kreatif dan produktif. Sebelumnya, pengertian dari bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Sedangkan minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya.
dengan perasaan senang dan rasa puas. Ada 2 faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern, ada faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya faktor ekstern. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas 3 hal. Yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan sosial. Topik kedua ialah penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah pada hakikatnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku moral anak yang berakhlakul karimah. Sekolah juga mempunyai peranan yang cukup penting untuk memberikan pemahaman dan benteng pertahanan kepada anak agar terhindar dari jeratan negatif perkembangan arus globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau iptek. Oleh karena itu, sebagai antisipasi terhadap dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi tersebut, sekolah selain berperan dalam memberikan bekal ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek, serta keterampilan berpikir kreatif, juga harus mampu mengembangkan perannya dalam pembentukan manusia Indonesia yang berkepribadian, bermoral, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Topik yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan belajar via daring. Sejak COVID-19 menyerang, banyak sektor dari kehidupan ini yang terkena imbasnya. Tak terkecuali di sektor pendidikan yang mengharuskan sekolah menutup kegiatan belajar mengajarnya. Siswa diharuskan belajar dari rumah yang ternyata menimbulkan banyak sekali kendala. Sudah hampir 1 tahun pembelajaran daring ini diterapkan. Apakah sudah efektif pembelajaran daring ini diterapkan? Atau masih adakah siswa yang kesulitan dengan pembelajaran daring ini? Efektif dan tidaknya pembelajaran daring ini mau tidak mau semua harus menerapkannya. Karena pandemi ini juga belum tahu kapan akan selesai. Proses pembelajaran daring ini sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik, asalkan sarana dan prasarana terpenuhi dan merata. Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Guru di sini sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran daring. Bagaimana guru menyikapi pembelajaran daring ini dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi? Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu dengan merancang rencana pembelajaran yang simpel tapi berbobot atau berkualitas. Kemudian membuat materi yang mudah diakses melalui media elektronik seperti video, PPT, handout, jurnal yang bisa dikirim melalui email, Google Classroom, atau aplikasi WhatsApp, dan membuat pembelajaran yang banyak variasinya supaya siswa tidak mudah jenuh belajar di rumah terus. Oleh karena itu, siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan baik di era pandemi yang baru ini. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai rencana pengembangan multimedia dalam layanan BK bidang pribadi sosial di tingkat SMP. Menurut data yang telah kelompok kami dapatkan, terdapat 2 media yang masih jarang digunakan oleh konselor pada tingkat SMP. Akan tetapi, media tersebut sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah media poster dan yang kedua adalah media video animasi. 2 media tersebut masih jarang digunakan oleh konselor dalam pemberian layanan BK, khususnya bidang pribadi sosial, karena mereka beranggapan bahwa pembuatan video animasi dan media poster ini membutuhkan keterampilan khusus dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif untuk membuat perencanaan mengembangkan media poster dan video animasi ini sebagai sarana layanan BK pribadi sosial.
Terdapat cara untuk membuat perencanaan pengembangan multimedia ini dalam layanan BK, khususnya bidang pribadi sosial, agar guru BK tersebut dapat memahami cara pembuatan poster dan video animasi untuk dapat digunakan dalam proses layanan BK pribadi sosial. Kami dapat mengarahkan guru BK di tingkat SMP untuk menonton video tutorial cara pembuatan poster dan video animasi di YouTube. Karena di YouTube tersebut banyak video yang bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga dapat membuat video tutorial yang menarik dan pastinya dapat dipahami baik oleh guru BK di tingkat SMP. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.